Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Sani Pratama dari Lokal PGM I3E dengan NIM 19591174. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang matematika yang mengenai statistik. Kita mulai dari pengertian dari statistik itu sendiri. Statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan data dan penganalisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang berkenaan dengan data, atau statistik adalah ilmu yang berusaha untuk mencoba mengelola data untuk mendapatkan manfaat berupa keputusan dalam kehidupan. Lanjut. Konsep data dasar statistik. Dalam mengaplikasikan statistika, terdapat permasalahan sains, industri, atau sosial. Pertama-tama dimulai dari mempelajari populasi. Makna populasi dalam statistika dapat berarti populasi benda hidup, benda mati, ataupun benda abstrak. Populasi juga dapat berupa pengukuran sebuah proses dalam waktu yang berbeda-beda, yakni dengan sistem dengan istilah deret waktu. Melakukan pendataan seluruh populasi dinamakan sensus. Sebuah sensus tentu memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Untuk itu, dalam statistika seringkali dilakukan pengambilan sampling, yakni sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Analisis data dari sampel nantinya digunakan untuk menganalisasi seluruh populasi. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke jenis statistik. Berdasarkan jenis statistik dibagi menjadi dua, itu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data. Menata, menyajikan dan menganalisis data dapat dilakukan misalnya dengan menentukan nilai rata-rata, hitung dan atau persen. Cara lain untuk menggambarkan data adalah dengan membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau grafik. Ini pendapat Sugiono pada tahun 2006. Lanjut, statistik inferensial adalah statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dengan demikian, dalam statistik inferensial dilakukan suatu generalisasi penempatan atau memperumum dan hal yang bersifat khusus dan hal yang bersifat luas. Oleh karena itu, statistik inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Pada statistik inferensial, biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik ciri dari suatu populasi seperti mean dan UGT. Lanjut, kita jenis data statistik. Baik, di bagian jenis data statistik ini diperoleh dari suatu sampel dan populasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yakni data yang bukan berupa angka atau non-numerik, biasa disebut dengan istilah atribut. Data kualitatif dibagi menjadi dua. Nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Contoh, jenis kelamin, tanggal, dan tempat lahir seorang. Ordinal A. Ada tingkat data, contoh, sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Baik, kita masuk ke data kuantitatif. Data yang berupa angka, numerik. Data jenis ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data deskriptif dan kontinu. Selain itu, ada data kuantitatif dibagi menjadi dua. Data interval, contoh. Interval mengatur ruang adalah sebagai berikut. Cukup panas jika antara 50 derajat Celcius, kurang 80 derajat Celcius. Panas jika antara 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Sangat panas jika antara 110 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Data rasio asing tingkat pengukuran paling tinggi bersifat angka dalam arti sesungguhnya. Beda dengan interval mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Baik, skala pengukuran. Cara mengukur suatu variabel terdapat 4 jenis skala pengukuran, yakni: pertama, ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala paling sederhana dari 4 skala yang ada. Skala nominal memberi suatu
Sistem kualitatif untuk mengategorikan orang atau objek ke dalam kategori. Kelas atau klasifikasi skala nominal ini hanya mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengidentifikasi dan membedakan. Contoh nih, kota, Kendari, Bandung, dan lain-lain. Jenis penyakit, suku, Bugis, Tolaki, dan lain-lain. Nomor KTP atau SIM, kartu pelajar dan bulan dan bla bla bla, seterusnya. Terus ada yang namanya skala ordinal. Skala ordinal memungkinkan untuk menurunkan seseorang atau objek sesuai dengan banyak atau kualitas dari karakteristik yang dimilikinya. Pada skala ordinal, dimungkinkan untuk melakukan perhitungan kuantitasi variabel-variabel yang diuji sehingga dapat memberi informasi yang lebih substansial dibandingkan dengan skala nominal. Baik, kita lanjut ke skala ketiga. Ini di skala ketiga itu ada skala interval. Apa itu skala interval? Skala interval dapat memberikan informasi yang lebih dibandingkan dengan skala nominal atau ordinal. Skala interval juga memungkinkan untuk menurunkan seseorang ataupun objek seperti halnya skala ordinal. Namun, dengan unit yang sama, melalui unit yang sama, maka perbedaan antara unit-unit yang berdekatan pada skala ini itu ekuivalen. Contoh nih, indeks prestasi, tingkat kecerdasan IQ, tekanan darah, suhu badan, scroll TOEFL, frekuensi denyut jantung, besar sudut derajat, tekanan udara, tingkat radiasi. Oke, kita masuk ke yang keempat, itu ada skala rasio. Ukuran rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran di atas, ditambah dengan suatu sifat lain, yaitu ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh nih, jarak rumah, usia, waktu panjang, dosis obat, nilai ujian, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke peranan statistik. Apa sih peranan statistik? Di sini saya akan menjelaskan. Peranan statistik antara lain terlibat dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan. Beberapa contoh statistik sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan sehari kita. Saya menggunakan ilmu statistika untuk mengatur berapa jumlah pengeluaran kita yang disesuaikan dengan pendapatan yang kita peroleh. Lalu, memilih barang yang sama yang akan kita beli, dan lainnya pada akhirnya membutuhkan keputusan yang terbaik yang akan kita ambil. Ini statistik katanya. Oke, kita lanjut ke manfaat statistika. Di manfaat statistika ini, pertama, statistika digunakan untuk menyusun, meringkas, atau menyederhanakan data. Data yang diperoleh dari suatu penelitian survei dengan topik tertentu biasanya tidak hanya besar dalam jumlah respondennya, tapi juga mencakup banyak informasi. Oleh karena itu, peneliti memerlukan cara untuk menyusun dan menyederhanakan agar kegiatan tersebut dapat dilanjutkan. Kedua, statistik digunakan untuk membantu peneliti dalam merancang kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan informasi dalam jumlah tertentu. Baik, yang ketiga, statistik digunakan untuk mendapat metode terbaik dalam menarik kesimpulan sesuai dengan teknik pengambilan sampel tertentu. Yang keempat, kegunaan statistik yang terakhir adalah dalam mengukur baik tidaknya sebuah inferensi. Selain membantu peneliti untuk menggambarkan data, sumbangan utama statistika lainnya adalah melakukan evaluasi terhadap baik tidaknya suatu inferensi. Oke. Fungsi statistik. Kita masuk ke fungsi statistik. Pertama, sebagai bank data. Menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerapkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkapkan. Kedua, alat quality control sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas. Nah, kita masuk yang ketiga itu ada alat analisis, merupakan suatu metode penganalisisan data. Yang keempat, memecahkan masalah dan membuat keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan. Contoh soal dan penyelesaian dari statistik. Pertama,
Penghasilan rata-rata untuk kita ngambil pertama, satu soal saja ya. Soal pertama itu ada di mana satu, penghasilan rata-rata untuk 6 orang adalah 4.400.000. Ketika seorang tiba, penghasilan rata-rata adalah 4.800.000. Penghasilan orang-orang yang baru datang adalah, jawabannya, pendapatan rata-rata 6 orang adalah 4.500.000. Total pendapatan 6 orang dengan demikian, 4.500.000 kali 6 sama dengan 27.000. Kembali pendapatan rata-rata, 7 orang adalah 4.800. Total pendapatan 7 orang 4.800 kali 7 sama dengan 33.600. Dengan demikian, pendapatan mereka yang masuk adalah 33.600 dikurang 27.600 sama dengan 6.600. Baik, itulah penjelasan saya tentang mengenai metode matematika bagian statistika. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.